Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Engkaulah Murabbi cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Amr. Haddatsana Hisham bin Amr qala haddatsana Ibrahim ibnu A'yun. Haddatsana Ismail bin Yahya Asy-Syaibani an Abdullah bin Umar bin Hafs. An-Nafi'in an Ibnu Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di ghazawati ing dalem sebagian pira-pira perange Kanjeng Nabi utawa jihade Kanjeng Nabi. Pamarra mongko liwatan sapa Kanjeng Nabi bi kaumin kelawan ketemu siji kaum, siji kabilah, cara riyen siji kabilah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, manil kaumu. Maniku sapa al kaumu te kaum iki. Kowe iku kaum ndi? Maksudnya kowe kabilah ndi? Faqala mongko padha matur sapa kaum, nahnul muslimun, nahnu te kita niku al muslimun, anu tiang-tiang sing pun Islam. Wa mra'atun hale utawa ana wong wedok iku taksibu, iku lagi ngurupno sapa imro'ah. Cara kuno ngurupno digamoni disebuli. Taksibu hale ngurupno sapa imro'ah tanuraha ing pawone dapure imro'ah. Ngurupno pawon lho, cara kula pawon sing geni gandang lho cara mriki. Kereng ya, pokoknya mboten. Lah niki cara bahasa Indonesia dapur iku sak kawasan jenenge apa? Dapur sing murup jenenge kompor angel bahasa Indonesia. Padahal maksudnya cara Jawa pawon iku sing tinggi napa? Luweng. Iya. Pinter betul bahasa. Al-Baqul Baqiyah. Wa ma ahalan iku setengah sang imro'ah. Wa ma ahalan iku setengah lan iku sertani imro'ah. Ibnu nute anak cilik, anak lanang cilik laha kedue imro'ah. Fa idzar tafa'a moko nalikane bulat-bulat apa wahajut tanuri apa bulatane kluweng pawon wau kompor utawa napa dhisik ana kompor wis bantah dhisik. Tanah hat mongko mire sapa imro'ah di kelawan gawa ibnin. Dadi digamoni diurupno nek bulat-bulat terus anake disinggirno. Fa'atat mongko nekani sapa imro'ah Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah anta Rasulullah. Anta ana ta jenengan iku Rasulullah sing kang aran Rasulullah. Napa jenengan sing diarani Rasulullah? Kala dawuh sapa Nabi na'am ya sing Rasulullah iku aku.
Ya pancen boten jumbong, kok Nabi ketara banget paling ganteng, paling sedes. Ora mungkin wong elek bisa kok antara apa Rasulullah. Wong jeneng Nabi ganteng tenan. Dadi wong kafir lah niku sing ora iman lah ngerti nek jenenge Muhammad sing iku. Dadi wong ketara banget. Ora mungkin lah liyan. Gak usah guyu kan tenang. Dadi jenenge Nabi itu ketara banget. Malah nek cawe itu rasa takut di sing Rasulullah langsung goleki terus anta sing Rasulullah. Tapi jawab napa kola? Nah, maksudnya ra ngarah keliru Bilal darani sinten Rasulullah mboten. Kolat dawuh sapa imro'ah, biabi anta wa ummi, biabi demi bapak ingsun anta wa panjenengan wa ummi lan demi ibu ingsun iki bahasa Arab. Kowe ora usah dimaknani ngoten mawon. Ale sapa? Pertanyaane ngeten, ale sana ta ora ana sapa Allah iku di arhamir rahimin. Kelawan zat sing paling welas. Jadi dawuh cawe itu. Bukankah Allah niku zat paling arhamir rahimin, zat paling welas. Pokoknya zat paling spesial, paling rahman, paling rahim. Ini jiwa tenan kowe sampai kalah mbek wong wedok iki. Nek kalah berarti rugi. Islam mulai bayi kalah mbek cawe wedok sing lagi napa? Islam. Itu sudah bisa muamalah dengan Tuhan. Sudah bisa mensifati Tuhan secara baik. Kowe Islam mulai cilik nyifati pangeran. Gak pati bener. Pangeran kok klaster kok nyaur utang, kok nyelesaino kasus. Kala dawuh sapa nabi bala ya Allahu arhamur rahimin. Terus kala takok sapa imro'ah. Awale sono tora ana sapa Allah bi arham, lan zat sing luwih welas, luwih apik. Di ibadi iklan pira-pira kawulane Allah. Minal ummi dibanding seorang ibu biwaladiha kelawan anake ummi. Bukankah Allah itu zat paling welas, paling kasih dibanding mbok ning anake. Terus kala jawab sapa nabi, bala iya. Jare nabi ya Allah luwih welas timbang mbok ning anak. Iya jare nabi. Kala dawuh sapa imro'ah. Fa innal ummah mongko sak temene ibu iku latulki iku ora bakal numibakno sapa ibu waladaing anak ibu finari ing dalam neraka. Niki itu luar biasa cara mencintai Tuhan. Kalau begitu, kalau Allah tuh luwih welas tinimbang mbok ning anak, padahal seorang ibu ora bakal nyeblokno anak ning neraka niku. Berarti Allah wasine ra ngarah nyeblokno kuwe ning apa? Neraka. Mulane hadis iki tak gowo niki hadis bicara tenan. Lho itu hebat betul nih seorang perempuan yang baru Islam, dia bisa menyimpulkan Tuhan dengan sifat yang luar biasa. Dia bisa mengkiaskan. Lalu Kanjeng Nabi didikte, ditakoi. Nabi jawab bala-bala terus. Dia menyimpulkan. Padahal seorang ibu tidak akan membuang anaknya di neraka, di api. Ini terus fa'akab bah. Mongkos bersungkur maksudnya. Fa'akab bah Nabi nangis ngantos duwilo-dilo, ngantos bersungkur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yapki. Engkang nangis sapa nabi. Nek kula suwun nggih jenengan nyifati Allah niku sing tenanan. Jangan hanya napa cara saniki niku abang-abang lambe ngampun. Memang kita itu harus nyifati Allah sing tenanan. Mulane kula maca hadis ini terus niki kula sekali muka timah hadis yang saya baca ini hadis Ibnu Majah termasuk al-ahaditsus sittah sing mu'tamada indal ulama. Jadi hampir semua ulama itu menyepakati hadis yang dipakai satu itu Bukhari, Muslim, ketiga itu Abu Dawud. Keempat itu Tirmidzi, itu urutan yang dipakai banyak ulama. Kalau balik ini malah, sampai nyerang rapal urutnya. Wah ngaji sampean ku sulomnon kan yo. Kudu ikhlas ya. Siji niku Bukhari, Ashabul Kutub baca kitab bilan no. Bukhari. Niku sing mujmalah. Terus nomor kali Muslim. Nomor 3 4 itu rontok ulama rontok bilang. Tapi rata-rata bilang nomor 4, nomor 3 itu Abu Dawud, nomor 4 apa? Tirmidzi. Terus nomor 5 itu Nasai, terus nomor 6 itu Ibnu Majah. Jadi kitab yang saya bawa ini kelasnya ini paling rendah, nomor 6. Tapi termasuk kitab Sahih yang diyakini banyak ulama ini. Malah ini tak baca arang-arang. Ya cuma kalau sering sinau, akhir-akhir ini sering sinau kitab ini. Mereka Bukhari, Muslim, kalau sinau ini, Tirmidzi, Abi Dawud yang pun sering kalau sinau ini. Terus kalau sering sinau kitab ini, kalau ada cerita ini, kalau seneng saya itu betapa mencintai Tuhan, kowe ora kudu dadi wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing ning sekeliling kita. Kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno tawon, ngurupno napa cara mriki? Apa tuwang? Wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin?" Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anake? Jawab Nabi iya.
Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplung anak ini neraka. Itu wajib Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu harus. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang, nona Allah bakal nyemplung no kawulane teng nopo neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Terus Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Itu saking dulu-dulu wong kon wali kok gede marah diparani, paham ya? Jadi intinya walhasil nek ana pun neraka berarti marani nopo? Geni. Alhamdulillah belum pun menjauh. Paham ya? Jadi kan ampun neraka dinyalano aku, paham ya? Tapi ya tenang aja, jadi ini rasa bakal selawat ya. Nak mengiman rasa bakal apa? Ya kan 100 tahun itu lumayan. Gak kuat sih. Di Pulau punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada wanita ini seneng apa? Seneng sekali. Pulau ngenate Rasulullah ini tentang Ihya tentang kita berdoa. Ini walian, Nabi guyu, jadi buatan nangis tapi guyu. Gara-gara ada seorang lelaki tanya, ya Arab gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Siapa kata Nabi lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewi sama malaikat. Jadi lucu tak kali. Jadi Nabi Allah dewi langsung guyu. Wah idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang nak urusan be Allah dewi. Wongnya api aja. Lucu. Jadi idan aflah aku seneng nak urusan be Allah langsung dibang be apa? Malaikat. Mergo Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa-apa kan jadi mulai cilik rumah kula. Jadi pokoke dekne nyifati Allah seneng dekne. Mulane kula lah yo salah tapi masalah itu sing ngisap malaikat lho kan. Iku perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nak sing hisab Allah napa? Ya, Mbak. Lah iya, mung pangeran apik-apik itu. Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul yang pangeran ngono. Dari pangeran, suatu saat walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melaku-laku pangeran didudono wong mabuk, wong macam-macam. Cara kowe iku piye? Gusti, mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina, bunuh saja. Pangeran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Diapakan ini? Bunuh saja. Mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan jadi macam-macam. Suatu saat selang beberapa tahun gitu Ibrahim pangeran nyata. Anak sebelah Ismail. Gusti, ini samrotu fuad ini buat saya kan jumlah. Lho kok dhisik ngongkon aku kan mateni aku ora mikir, kaya tak ngongkon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Ya mur Gusti ben pikir gini. Bareng dia tetap nangis karena Ibrahim itu tidak bisa mungkiri tersiksa karena harus sembelih apa? Anak. Saya dari pangeran. Loro sakit Gusti wong kok sembelih apa? Anak. Loro aku. Itu sing gawe aku kowe enak usul kon mateni. Rumah sama aku gak loro pas usul kon apa? Mateni. Paham? Betapa cintanya Allah. Lha sing glotor mau bar bajingan ra tobat ngono mlebu neraka dhewe ora dilebokno. Normalnya itu Allah itu tidak akan memasukkan hambanya ke neraka. Ini cekel ini hadis sahih paham ya. Normalnya Allah itu tidak akan nglebokno hambane teng neraka. Mulane dari Arabi wau bareng dikandani sing isap apa senenge ra kasar. Idan aflah. Kalau gitu kula pikir. Kita kok ibaratnya orang, lho kok bisa nyimpul ngono, anak malaikat itu sakit salah, modelnya itu kediaman. Tapi nak awal itu baik-baik saja. Lupa aja nabi guyu, terus bareng orang itu mirip kodon sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu, dia cara nyimpulkan Tuhan itu benar, cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran ra bener. Kok kakean nafsu, kakean proposal paham. Yo mau jadi wong soleh, bareng jadi wong soleh pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Yo soleh yo populer, yo soleh gitu apa? Populer, laris pengajian dindi. Bareng populer rapati duwe ora cukup nah. Gusti kula populer ra tau kok duwe. Bareng duwe akeh mosok bojo kula sitok. Mulai kepengen wayo macam-macam. Iku sakit keluarga, Pak. Orang anti dosa keluargane napa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di pulau Soro, Pak. Tuhan di pulau, mestinya orang usah ngono hubungan dengan pangeran orang usah ngono.
Wong kula sing alim ngeten ora tau ben di santri ora kepengin di umat. Pokoke wong alim juga dimulang-mulang. Soal dari pengiran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah jelas jalan. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah dan kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena saya mungkin nuntut. Itu bodoh sekali saya. Bodoh harus lamanya dan paham. Nah, gue betul nanti nuntut. Kira pengen kenal, kira pengen nuntut. Nanti kalau saya kau ibu yang solusinya ikhlas tuh gitu. Gampang solusinya ikhlas. Aku nak mulang tak ngamal itu dicatat pengeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh sekali. Catatan mereka itu blogger. Aku kadung ngamal ini. Dia pengeran harus nyatet lewat makhluk. Jadi rasa saya ini buat catat. Kue nak nuntut mbek makhluk berarti kue sirik. Wong mulang demi pengeran. Kok opae nuntut nih makhluk itu bodoh sekali. Tapi ya angel kue. Yo malah ikhlas itu gampang. Malah angel kan nuntut makhluk. Misal di duwe kadang di urusan dewi. Ya kadang pengen ngekek ira duwe. Sing duwe urusannya ada. Malah bento. Yus menengah biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hati sokan. Ibu lah mau tentang harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas. Itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Kalau orang Arab nak daerah ini di hijab. Itu dari pengiran ngomong ngetikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Syabdul Qadir Al-Hunyah. Syabdul Qadir itu tempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah li Tolibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini tahap ini mas. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul rapati paham, usul paham. Nah, itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saya itu Tuhan itu di balik hijab itu dawuh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane kuwi, dadekno aku zat paling ora penting. Ahwanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak penting. Kulo mau turun wae. Mulane kulo ngakoni tenan. Satu gede nyen wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana tapi mudah memahamkan. Malah nek tak paham, maksudnya kowe kudu tak ulang aku, maksudnya sampean kudu syukur. Lah salah merang alim, Mas. Kowe kudu siap tak pukrul. Kalau ngatuk pukrul di bantah itu, kalau nak tahu itu malah ramulan. Mulai dari bojo kula wis habis jenengan birullah pokoke mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tak wis ramulan. Wong sampean misale wayah layu tetep tak arani wong alim Gus cuma dosane jenengan ramulan. Loh. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu rawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang gagal dia sesadar-sadar aku rawong dunia itu dia. Kalau sinau tangi turun nanti turun nah, ya orang nggak kebayang cara urip kan. Kalau boten pegatan pun sah itu. Oh nyiapin bocor kula dari kesulitan bocor ning sedane 9 kilo kilo. Ya berangkat dengan terotang mbak jaran. Yo ora lan kok pakane ra seneng seneng pokoke wong ulama. Ngrono wis nutupi aurat wis seneng aku ora modal. Ana ulama kok lho bojone seneng nak amplak abang to ijo seneng ora ulama. Ora ulama ro yang nutupi aurat yo seneng. Paham ya? Iku selera ulama. Ulama kok disuwi ora. Wah, pas lagi kira ngene ora ulama, maklar paham. Ulama cara pandang pokoke nutupi aurat. Awarai kuwi dadi mental ulama beda mek mental maklar. Liya ulama sing enggak pegatan tuh jarang. Saya ini syukur sekali. Saya ini di bojo kuwi syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking haluse kulite, darane napa Sibawa. Wong walusan. Suatu saat bojone wis ora tau dikeloni di barno wae, pokoke dingin saja. Terus Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas, dulu enggak ada toko orang pasar. Kitab itu dobong kabeh karena dianggap problem yang marai gak harmonis iku mergo teko golek kitab. Kitabnya segilirnya susah. Bareng diobong mbek bojone maksud bae mulai nyongkone bojone kata harmonis mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Sampai sinten? Imam Besar. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau enggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor.
Terus dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhonya jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhonya jenengan bukan karena ini. Seminggat ning alat. Mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Nah, muridnya udah sing bedaplek kaya rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, jare ra apa-apa cek godhom mek timbo. Jadi apa kira kira. Murid elek. Jadi Imam Ghazali jabe nak. Aku ning alas engko. Saiki ra iso kene. Ora jane kepen minggat ning alas, tapi malah tuwek Cina to. Mung alas saiki HP sing nguasai malah non muslim. Dan saiki ra iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawet-sawet wis suwek wong ten iki. Aku nggawa dom perkara mau aku butuh sholat, jadi nak sarang suwek tak dodomi dhewe. Tapi mbok, butuhku mau wudu, jadi kebutuhanku mau wudu besok. Sholat untuk minggat. Minggat niku bertahun-tahun terus ngarang Ihya. Mulane kula yakin umpama Imam Ghazali niku urip saiki ora disenengi tanggane. Perkara diundang-undangan ora tau napa. Apa saiki ae di SK Budet aman deh. Wong dewa-dewa Ihya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ra ngaraken nek budak ning wali matul. Orang Arab. Lalu itu bareng dia ngarang Ihya, kitab Zuhdi. Kitab-kitab tentang uzilah, tentang apa itu. Ya sudah terjadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh yang meninggal di seputar masjid, makanya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, wahai Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok, ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali, karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali populer sekali, seorang khotib saja mengkhotib menurut. Ya dia ini makmumnya yang godom, yang pojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman. Karena si khotib mengutip sekolah imam minggat menanya. Ya sudah begitu kehidupannya ulama-ulama. Ya balik malah tak bujuk. Orang pegatan perkara ini bujuknya dia nyali tenan. Tak kok itu ya. Melera pegatan. Jadi bujuk. Pokoknya di nerama pegatan aku alhamdulillah. Tidak diurusin lah. Tapi memang orangnya alim betul. Kalau sampai yang lama pegatan nggak tahu pengaruhnya. Orang alim aja orang hormat tuh. Ora oleh dosa ne. Awang alim mangsa, alim kaliber to lho sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita nggih jenengan. Jadi jenengan cobalah sakniki mumpung wulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kula nu tak latih nganti sakniki ini kula dijajah hizib Nasr itu karangane Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top, termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa, karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca fisik dan kemudian saya hidup, padahal kabari, buat tenan pura. Jadi nak kiai itu jadi dijajal di santet. Kabari nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo maca hizib sehingga gunung-gunung gak mandi santet gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena gunung-gunung karena Allah tak karena hizib itu. Karena Allah kan? Kenapa saiki ketemu tua bareng kowe mbek hizib malah tauhid merusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Hizib. Nggih betul. Coba di hizib kan malah keyakinan bahwa saiki selamat. Krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hizib ya wis napa? Selamat. Malah mboten kula waca. Lah bareng kula mboten kula waca niki kan kula dikandani iki tuwa. Hak kowe nyai nyaran ning omah. Mbok maca-maca hizib. Wah ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Walhasil buat tenan orang mencari uang, kalau nu rapati rasa-rasanya uang, orang kalau cara pangeran tuh, kalau nu biasa hubungan dengan pangeran. Walhasil dari uang niku rame-rame Gus niku wonten dom ternyata. Aku lagi ngomongnya ini kisah nyata. Dom ku jupur, tapi rasa maca bismillah haram ke maca bismillah, mari dasi gede. Tapi orang ramandi. Ibu saya itu nangis kan boleh ilmu tuwa. Ya ora apa-apa kok tangis, misale popo aku mati to.
Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini diuji. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WT atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, itu kan umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan sudah untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga aku jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok. Ya duwe rezeki ya iso seneng. Tapi sak usai kowe seneng proposal, marang ini ramangan. Lu zaman iku kowe mangan kopo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu senang. Dia agak dialog lucu. Ini tak cerita dia, dialog itu salah itu. Manusia itu mesti pintu. Mereka manusia itu kok pintunya manusia berlanjut sampai mati ya. Mereka cara Quran saya kanal insan goluman jauh lah. Goluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Golem itu golem biasa, nak goluman banget. Jadi ini, ghafir itu nyepuro biasa, nak ghafur akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh napa syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, rauf, pakai wazan mubalah. Wa kanal insanu zaluman wa akeh dolime jaulan wa akeh bin. Itu dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin, itu sudah nyoal Tuhan. Bergaul bareng ning kandungane mboke. Melungker ana kene yo ning kandungane mboke iku takok. Ya wong ngapain bikin tangan untuk apa ora kene go popok ruangane namung sampean tentu. Ngapain bikin sikil ora mlaku-mlaku. Ya ruangane namung sampean. Jadi Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah dapat alat kelamin orang musuh. Jadi dia pokoknya semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit digopo. Ya pangeran pasti protes muni kowe ora apa-apa. Wis meneng ae. Ini alamu malah tak lamun iki meneng ae kowe ora. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakean tingkah, kakean pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Dia ojo protes, kenapa? Pangeran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoi, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yus'alun. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung jawab. Terus kalau suwun lewat ngaji poso niki hadis niku kula gawa king narukan king omah. So kula mboten mungkin nyilek Mustafa napa mungkin mesti ra duwe Pak. Mesti napa? Mboten duwe, tak jamin. Pak, terus niki penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang bener tiang-tiang lugu. Dan itu dicap Rasulullah aflaha ini saudara. Orang itu mesti bejo. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai juga nabi mati. Misalnya dia sudah umur 40 tahun. Sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia hilang sitok-sitok. Terus mengenai S2 karek totalan. Karek iki. Ya karena itu siap. Itu kalau lama-lama dulu di Jabakat mati sudah senang. Karena mereka ya Allah. Saya belum kenal dengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan, sarapan, itu senang. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali. Gue ngadepi pangeran si rawali yo. Saya yakinnya. Berbeda wiridan dari wapeng saya ijazahnya mulai matanya minal masyrik ilal maghrib. Oleh gedek-gedek dipasno untuk jantung bodoh boh kayak piye entek ngamek. Tapi mursidelah bingung bisa aku yakin. Podo bingung ya ngadepi pangeran tetep apa? Karena takut dihisab, tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Jadi Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat saja? Allah sendiri. Wah, baguslah kalau gitu. Semua nak ngomongin. Semua nak ngomongin. Perkara nak Allah itu akan baik-baik. Ya. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Nah, malaikat dia putih malah. Khawatir keliru, khawatir macam-macam. Allah kan pasti baik-baik. Lha itu rupa dari kaji nasi kena aku pengen roh ahli swarga ya dulu iku saking mencintai apa? Amalan nak nyifati Allah yang baik-baik saja. Disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman iku anane mau seneng karo Allah.
Niku kula nak maca teng Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe do ayu, iku mau eling ayune tok. Kenapa kira eling nak pas set apa ngising? Lho boten ini fair saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, ndak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Kami turu angop ra mbok eling-eling. Lho boten ini fair. Lho tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala. Lho kira guyon, mesti tak baptis tenan bener. Ben roh kelakuane do elek ben roh. Selama ini kita anggere ngaku khusus itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Dia nak seneng cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau otonomi singing, ngempete macam-macam, khete, angope, kerenge barang malah kok. Nah jadi bojo malah kereng barang banding pikirin barang. Tapi kalau kamu seneng pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang ya itu. Ada turu barang ini perkara apike. Makanya kalau di konco kiai ya kurang ajar. Gus kalau nak ana wong mulai kepengin wayo, kesenjuk wedok, nasihatku gampang. Wah aku seneng ra iso lali kowe gampang. Iki kok pas ngising bisa ada kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok aku. Metodene cocok. Lah aku pengiai dalil ora iso Gus kalau riyen mondok rapati ngalim. Gak dalil-dalilan pokoknya sing penting wong mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja? Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Rezeki ra jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah. Wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong kowe seneng cawe itu kepengin ngekeki kok seneng pangeran malah jalu. Itu seneng model apa? Paham? Jadi Imam Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lho kowe nak seneng cawe itu kepengin ngekeki. Wong seneng pangeran malah apa? Ya, aneh. Ben sampean ora nape wong aneh, paham? Iku tak terang. Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan keseharian. Dan aku sebenarnya kan senang pangeran terus mulangi demi pangeran saya memberi. Mulang ku untuk apa saja? Tapi untuk swarga kan insyaallah naik kelas untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ya. Ulama lah yang bisa menjelaskan siri-sirinya Allah Ta'ala. Nah, ulama ra iso. Wong kula gadah pengalaman di nate ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, ya konsisten saja. Pak Yai ini yang soleh, tapi jenis warga orang krono ngamalin. Bukan cukup ngamalin lagi mlebu warga. Niku anaknya mirip. Nah, soalnya dikon pidato aku ora ngongkon. Kula nggih tenang mawon. Tak jelasno. Pak soleh-soleh Pak Yai ini umurnya 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mawon Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole Allah. Zaman itu sahabat juga janggal, lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga sing selawase. Wajibannya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga mau umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning donya kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama banget. Mulane dari ahli sunnah senajan ora pati paham, pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoke mesti kon kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoke sami nawat. Ora mulai dhisik ora tau paham. Wong mulai cilik modho, ya ora tau paham. Nganti saiki yo pahame mergo ngaji terus ngisi sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong, tentu entek bingkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau. Padahal swarga selawase lawas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau saya ditanya, kenapa kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti kue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja.
Lho nak memberi karena kompensasi untuk ambung lonte senenge, paham nggih? Lho nak bayar kan berarti lho nggih to berarti kan transaksi to. Nggih to, Lho. Lho kok enggak kira. Padha cerdas maksud niki. Boten kula nang cerita Ihya, boten. Ndak niat menfonis boten. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kula udah pengalaman. Kula nu pengiran dalan di konco sing lucu-lucu. Saya itu punya teman wartawan Republika itu ya suatu saat 3 orang. Saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita. Ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan dengan kulo, 2 wartawan itu. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita. Yang satu itu cerita. Mau Cina barang. Oh, ngomong ono gratis. Maksudnya bojone. Dia tuh janggal kenapa ada orang Cina wong ning omah ono apa? Gratis. Maksudnya bojone. Karena aku cerita protes, jangan sama gratis. Agar pulang ngekei duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi sama gratis, podoe makani. Dia gak terima kalau ngeloni ning omah kok gratis. Jadi 2 dialek yang muncul terus. 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus itu. Wah, yuk kasus, ada atur gini yuk kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial itu apa? Sah saja, rasa berebut nanti. Sosial itu naik kabeh. Mulane mau kula balik, saya tuh seneng sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koda, terus kalau Sabin Alasan. Karena orang sufi itu yang bisa menertawakan dunia, yang bisa menertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nasiruddin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, ketune kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, terus disambut. Disambut, dia ngambil, monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darane mengedan tuh. Darane mau apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh, ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional dan rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sih berhak untuk panganan, paham ya? Kemangan berarti dosa karena tidak hak kamu kan? Karena yang disambut mobil. Itu orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Keluarnya dia janggal, bapak kenal buku kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemah. Ini tinggal edisi terjemah dialog anak kulo pasti mau edisi. Seneng, pernah saya. Pak ini kok miliknya Bakun, tidak miliknya Bapak. Ya Bakun seneng guyon, dia seneng guyon. Wah, cocok Pak. Saya itu punya kitab Guna Wastu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa, bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngenyek dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya tidak. Sugih wabur disok noning saya. Sugih makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes, ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka, karena logika itu dipakai. Saya tadi datang, pakai pakaian lusuh, dan orangnya ya saya, kamu biarkan saya. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati, gaji saya. Ya sudah, gaji saya yang makan. Itu banyak yang tersadar, ternyata nggak benar. Adat kita begini ini, itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah jelas guyonannya. Corok-corok sufi. Paham ya, terus ini peringatan di jenengan. Coba dilatih mulai sekarang, belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan kamu harus yakin itu. Memang sebetulnya tidak akan. Kau yang melalui ke susu coba kelirah kena. Oh, nah, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akab mengko nangis nganti ini sungkem. Akab baru nangis ngantusnya tadi ini seni Akab. Jadi misalnya kasus kula teng meja nangis kok ngantusnya tadi Nabi ini apa? Akab ya. Jadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti kali nangis sapa Nabi. Sumarofa mengkono ngangkat sapa Nabi rasa ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu faqala mengko dawuh sapa Nabi, "Inna Allaha sa'tamni Allah taala iku la yu'adzib." Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sanging pira-pira kawulane Allah. Allah iku asline ra bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Mriki nandare napa? Wedhus dicancang terus melayu dhewe. Berat. Kok kowe berat ini. Bojo mlayu mulai dhewe sini, Bro. Apa? Poligami nek kawin pemindo iku padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi padha wae. Poligami ngrasakno wong loro, rabi pegatan rabine ngrasakno. Nah, iku ilmu nek rugen. Ya iku kodok-kodok kudu ditompo. Inna wa ta'ala wa ya'dzikurani sapa apa minibadi sing kawulan apa illal marida kecuali sing berot al mutamarrida kang banget berot kang melayu. Allah dirupane wong ya tamaratu kang berot sapa wong ala wa sanging pangeran. Wa abalan mo sapa wong ayaku lento ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten iki. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau bayi itu gak ngaku ibu terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku iku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pengira. Mulane kalau nanti ngaji kemudian nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sahih menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang Masar Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya pidato ini. Wow kayak dawuh Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ana kabeh. Ya Mustafa ana, Rukin ana kabeh. Aku kok arep ben kowe ukuri, tapi ana kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tapi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing seneng duit, golek duit. Sing seneng pangkat golek napa? Pangkat. Sing seneng Yesus golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan yaitu tuannya sekarang. Sing seneng duit golek duit, seneng populer golek populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing golek pangeran mau sithik. Mergo yang bener-bener menuhan ke Allah mau apa? Sithik. Muga termasuk aku dengan Yesus ini muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mau sithik. Waduh golek, orang sing golek duit, golek pangkat, golek popularitas. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik melawar pangeran irji'i bali sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan beri pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah. Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran, anut aku otomatis. Yang di dunia benar-benar nyembah pangeran, langsung otomatis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena benar-benar hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani,
Fatsuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane apa? Misale jajal lagi, misale ra duit. Kamu ra duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang ngarantek masih ada dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Ya misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi dites pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan ras sholat duhur kodok itu cek tenang. Saya nak kehilangan duit. Orang iso turu, musofa kehilangan duit tak juta hilang. Oh, orang iso turu. Bojone duamu, sing lali muji duamu. Nah, itu kan. Iku sobat nyoro mos iku nyoro ora terus. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irsi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut afara'ata man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Lah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa akharuna apa saya. Nah, itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa akharuna apa saya. Sawu ayatuban apa alaihi. Terus kanjeng Nabi rada mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, bagian sing bingung nyembah jenengan, cuma campur nyembah duwe, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti, jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, lah niku seputi. Di baro pangeran kilal 40 tahun satu cara dijawab. Baro, mergo nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat itu padha iku bingung. Orang-orang maksamu bangun pun. Ya kayak zaman itu siati hunatil ardi niku pun bingung. Makanya ciri utama orang sesat niku bingung. Makanya pangeran nak gambarno yang sesat niku orang sing hairona, orang yang bingung. Lalu ashabu yatunahu ilal huda bingung. Hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak terima, dia mencari sesuatu yang tidak terima, yang tidak bina. Kulo ngrasakno teng awak kulo piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lalu kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora tempen maksiat. Misalnya sebagai wong saleh kadang kepengin haji atau kepengin ngaji. Kepengen mulang, ya kadang punya keinginan kesalehan, kadang kepengin tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal keinginan saleh yang dibarengi berontak ning Allah udah dira saleh. Kalau rugen diterima melarat. Ya ora mesti terus ini, tapi saiki kan terkirim melarat. Kok kepengen haji teman-teman nganti ngerti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe, tapi protes ning pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen Gusti kula kepengen tahajud, kepengen witir, sampai guru donga wae diwaca perintah witir. Boleh tuangi jam 5. Terus goblok-goblok, Masya Allah, setan apa sing nguyoi kupingku. Padahal setan dhewe, Pak. Kok nganti ra iso ta? Iku malah dadi setan dobel, wis rapi. Dari gugat pangeran. Sajane ora tau ngono, tangi dulu terus wudu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora tau lho. Kula maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nak nyebut Allah suwe-suwe iku Allah ora seneng. Jadi Allah iku lucu nek hadis kuwi. Perkarane sepetan ora napa? Jadi jan pangeran lu nak rapati saleh teman-teman nyebuti aku ya teman-teman. Lucu pangeran ya lucu. Jadi karena kan adil kan. Wong rapati soleh teman-teman ngidolakno pangeran. Jadi minimal wae kadang-kadang enggak mendurat-durut ra bisa tahan. Ya ora hikmah emang. Kula mau hadis iki. Jadi pangeran ya seni maksudnya memang aturannya harus gitu toh. Cinta rapati sejati wae amen kepen awor terus kan ya udah adil. Jadi pangeran malah diturakno terus. Mulane ketika Imam Tobari nafsiri fadkuruni adkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu tadi Nabi diwarai pangeran. Hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim iku. Ya Islam tapi dolim-dolim. Kon eling aku arang-arang ae, perdah salat fardu.
Kena napa Gusti? Wah, nek nak eling aku terus aku eling dhek, terus aku eling salah. Nak eling salah kepengen aku. Jadi ingat berarti kak kowe kesuwen eling, wah suwe-suwe yo cara komputer lu direset meneh terus diwaca meneh. Terbaca meneh. Kali Pak Mustafa jenenge kafir, dieling-eling sebelum jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu bisa tau Pak Tri kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nak rapati saleh iku ilinge disuwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah yo dieling-eling. Disuwi lha iku sebagian kasus. Paham ya? Jadi tapi ono hikmah maksudnya niku kula suwun nak sampean mung saleh kok ben kaapian, kepengin wae. Nek ora kesampean ora usah protes. Sesuk dibaleni meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kulon di arang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi ora kena ditiru paham iki sampeyan. Mulai dhisik nak ulama ora pati kuat wiridan, iku wis sunatullah. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, ora tau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua sanad Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Jadi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang pertama. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya ada Sirin bin Kubais, ada lewat murid-muridnya itu. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah foto sunat. Takut ibu nih. Kamu itu nak pidato agar nyarana foto sunat atau foto sunat. Aku nak foto sunat tuh berpaku kabur gitu terus Quran dirasa. Karena sampai tak seneng mangan, yono tanah sih. Aku itu nak, awak nak foto sunat itu nak komprimatku nopo kabur. Jadi saya kabur tak semaan dapat dijamu ya kabur. Ya kabur teke, kabur nikah. Ini kok ada sana ada, Korean di Aji Quran di sana Abdul bin Mas'ud itu ora kuat foto. Foto kalau koncoku, kalau di konco latihan niat, karena sawal pidato manso Ramadan, cuma asbau sitan bin sawal, patah nama tomat garon apa kulah. Uang sing poso Ramadan terus poso 6 dino, podo karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng dosowan ning dekne mangan. Protes ada wis guru-guru gitu. Pak Yai rugi kula poso. Jebule jenengan buat. Sowan aku terus wapo ke tulung Yai sok suci kok. Kula sakniki nek khotbah ra ngomong sing akeh-akeh kok. Alhamdulillah ge jenengan kasus poso Ramadan mursae. Kawati dhewe nyarana poso apa? 6 dino. Mun sae niku ningen pun pusan foto sing mboten purun foto mawon kuwaca. Jenengan purun foto pun apa? Sae. Mboten sak ditambahi mun sae. Lopo ngiyai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus meneng ya utus. Padahal bapak kula riyen mulai ngiyai ngantos wafat niku sing foto 6 dino. Bapak kula niku ya lucu mulai dia foto ngantos sepuh. Tapi beliau enggak seneng anake foto. Dia lucu, bapak ini memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang, santri-santri rasa poso. Aku yang poso. Guru saya juga gitu. Dia memang sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu, ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Dan itu memang dilarang. Santriku haram poso. Santriku tenang, sinau berikut. Poso galun merusak Islam. Poso galun merusak Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kaya carane hukum menuang aja hukum. Detail hukum sampean mikir Mas Gue muafak kang ngene ngono urung faraid. Nak mbok nanti anak ku pira, nak ada anak pira, bojo yo pira. Sulus piye, sudus piye. Sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi jebule sulus bab. Disebut sudus jebule sudus. Ngono ruwet. Kowe nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau rasa apa. Karena mikir itu detail. Kalau cerita ini, betapa susahnya agama. Benar sama saya jadi kulon. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lugu ning kursi malas. Ya lugu ning turu gladuk men. Tadi itu melek meneh, bareng melek terus turu gladuk men. Iku sungi ngoten, ya ora tahajud ya ora witir.
Padahal Ahmad bin Hambal itu semalam tuh minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Jadi itu putri-putrinya Ahmad bin Hambal tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, ini atar rakaatin. Nah, tapi Ahmad bin Hambal nak ketemu Imam Syafi'i itu salaman YouTube. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mangga Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat kesulitan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucuk berarti itu kan 200 rakaat kan. Berarti kok pengen rauri Imam Syafi'i mugi nganti dipuji-puji apa ya. Bareng bincang ternyata Imam Syafi'i nunggu cara riyen teng dipan. Sane riyen mboten enten kursi malah teng dipan. Orang suwi guduk turu. Selilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal gas ngono. Guduk turu meneh. Wong ngoten nganti suwengi ora mikir ya ora tahan. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus sholat aja sholat subuh. Ya gawe. Putrinya protes. Mensomasi apa ya? Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-laila. Jadi cerita bar sholat Isya mulai ning dipan. Terus jeglak digluk turu tanene. Iku ora witir ora tahan. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram tahu asad dan ikram. Wa azam tahu asad dan ta'zim. Sampai jalan boleh anu ngono perkarane. Ternyata Ahmad Hambal yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hambal ya nyangkone kayak mungkin sholatnya ada sebanyak dia, cuma ya sholat rakaat tak. Ora kok terus ngoten niku. Mengane kula nak dicek rutin ya tak kebalang wonten. Cuma yang nginceng Anda lebih baik, Pak. Akhirnya sinten Ahmad Hambal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak ucap ya Aba Abdillah. Balawat ni binti, annaka kaza wa kaza. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Dari sodakot, oh ya, putri kamu benar, sodakot, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Mat Ahmad. Aku mikir sudah masalah. Orang yang ketemu jawabannya, tapi ketemu patang pulau, tak ketak, tapi jarang ketemu. Dari fakta tu siti nama alatan, aku mikir sudah nopo masalah. Min umurik di tak ketak, aku kurang ketemu kasih. Terus Imam Ahmad Hambal mulai bernyucuk mulai terus sampai dia jauh. Naumul alim Abdul Ibadatil Jahil. Turunnya wong alim si apik, tiban turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak. Betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasus nyata. Nabi itu dawuh, dan ini jelas dawuh Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat seorang muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak muslim lagi, dihukumi kafir. Lah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar, masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hambal ditanya. Ahmad Hambal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kalau jaminal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Di muqtadha hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hambal takut, ya Ahmad, dia ayyi'in yatub. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat ya. Wong Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Maksudnya nyerot orang, guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasiku. Sholatnya orang kafir juga sah. Ahmad Hambal langsung nyucuk Imam Syafi'i sampai dengkulnya dicucuk. Karena dia caranya ngomong paradong, mana kakek sholat ramiku. Kalau dia ngukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hambal kan lucu, ngukumi kafir tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hambal darani sholat sah, diam-diam dari darani yurung kafir. Mohon diguyung ngakak nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir latas itu. Sholatnya orang kafir juga gak sah. Amallah sadar. Iya, tak hukumi kafir, kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk nyucup berdarani anta fakih sunnah. Wong paling ahli fakih. Jenengan mesti jujur. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah sampai orang sholat wah. Perkara ini gini mikir, perkara ini gini apa? Mikir.
Cuma sampean jangan Imam Syafi'i, mergo pikir duwe utang kan. Kalau tak kelentuk tapi ra mikir hukum, mikir napa? Utang, mbek kasus. Paham ya? Terus ulama memang berat. Jadi betul arah ulama seneng betul. Kalau ceritanya malah ini fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit mbek bumi. Muawiyah mbek Sayyidina Ali masalah ngalim langit mbek napa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria, itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ikhram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya. Iya, ora iso jawab. Takok wong paling alim musuhku. Lha iku hebate Muawiyah den teman. Ngongkon utusan kon takok Sayyidina Ali. Ya jujur min Muawiyah Amirul Mukminin. Ila Amiril Ilmi. Maksudnya dene ngakon. Sangka ketua wong Islam tapi takok ning ketuane ilmu. Mergo dene sadar nerangan. Lha kula boten paham, kula kan saiki biasa diparani ketua-ketua anu takok hukum. Tapi ketua takok boten wis nang alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda, napa? Takut. Siapa Sayyidina Ali enak. Dia pas pidato pas khutbah. Sayyidina Ali aja dendam mbek Muawiyah karena dia kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala duwana yasaluna amri. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok agama. Biasane men bakas politik terus. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda, paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya, dalam bahasa Arab secara Indonesia waria ora mesti mari kadang yo gayane tok waria. Makanya malah secara bahasa Arab kok khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga pokoknya yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga, berarti kan Tuhan ngendikannya orang lengkap. Perkara nih orang jenis ketiga. Rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan saja. Paham ya kalau kalian malah. Jadi misalnya ada orang waria, mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemakluan kita mengatakan itu waria, tapi dalam ketentuan Allah, tetap dia benar-benar lelaki atau benar-benar perempuan. Sehingga Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupanya. Sebab itu sih, lah hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yabul, di mana napa kencingnya aktif. Iku ulama. Lu bayangno misalnya sampean dadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak perlu poso kula poso. Itu bapak saya yang ngarang kula poso ya. Kira poso apa? Mungkin berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, ulama wis mikir pidato bar salam dan bela ora pati ulama nah ini. Ya, tapi ya apik mesti ada Islam ya. Tapi ora tau mikir hukum niku. Pakal hukum mesti dimesti takok bala wa minna minkum takok bala wa. Mungkin ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik, Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama top. Ini gue mirip-mirip tenan. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dengan guru.
Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi pun ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i nggih pun napa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Apa yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Walhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji sudah ya. WhatsApp atin idza rajatum dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rajatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nak dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa kula nyontok bolak-balik. Nak rukin dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rukin tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan, lah Allah ngendikan idza rajatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal boten mangsa ning Iran ngurian ning Mekah. Tapi cara Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar wong tok omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp atin idza napa project. Begitu juga masalah tayamum. Ini ben sampean senang fikih, ben sampean ngerti nak ulama itu pantasnya yang dapat tahajud. Sampean roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Bahkan jujur mana? Timbang munafik apa napa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air, itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa-apa dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5 guys, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i ini jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara buat kaidah saya masih mengenang. Ini ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang enggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge roh. Itu masalahnya. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nek wis golek ira ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artine falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, sak kalimat. Mbok kon witir piye, mbok kon tahajud. Ini kan terus niku. Paham ya? Semuanya dikasih apa? Ini mun kula waca sing tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang sama mulai cilik motor ke buka. Enam tiga gitu deh. 6 aneh-aneh. Kalau Islam anyaran modern. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta tentekano yaumul kiamati ing dalam dina kiamat di an'ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Fayu qalu moko diucapno apa ngene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka ikhmisu nyelepno sira ing iki kafir finari ing dalam neraka gumsatan ing sak celupan. Fayu masu moko dicelupno sapa wong kafir ing dalam neraka. Dadi ning donya selawase uripe enak era karuan. Bareng ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas sithik tok terus napa dintas. Semayu kalu mongko nuli den ucapno lagu maring fulan fulan fulan. Hal asobaka ana ta mekenani ka ing sira zaman ing donya apa naimun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Saya kulo mongko ngucap lah mboten. Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawase-lawas lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, adoh iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal asobaka naimun tatu fayakulullah Gusti wajib. Ngerti orang ngeten pun lah penting nikmat itu
Ma asobani nak imun kot. Kula ora tau untuk nikmat blas Gusti. Saiki walian. Baik talan sing tekano biasa bil mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kere macam-macam babala unan bala. Fayu qalu ismisu fi jannah. Saiki kon nyicipi swarga. Marane swarga widadari 100 kan. Widadari 100 semuanya serba payu masih. Tapi kon ngicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu qalu mongko dirikamno lagu maring wong. Fulan hal asoba kadurun katu abalaun. Piye kene dunya tau lara. Padahal dunya kerene gak karu. Kaya pulau lah, Gusti buatan blak di surga. Saking larane ning donya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mulane nak kire-kire sing ahli napa? Nak sugih ahli jannah dadi menisan. Napa? Tapi hadis ini penting. Betapa ndak pentingnya dunya. Betapa ndak pentingnya napa? Dunya. Dadi kene dunya nak ditakdir sugih iku kata syukure, nak ditakdir melarat iki kata sapa? Sabar. Ora usah nuntut pengiran. Ojo-ojo sing sugih kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid ra dadi. Semarang yo rasa kepen sugih biasa wae. Dibang kepen sugih ra keturutan atau ora usah kepengin. Nah ditakdir ditampa tapi ora apa-apa. Kepengin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala rizqika wa bika amantu. Ilahana taqayyus samawati wal ardi. Kullana ala sirati kulli wa ahibbana mahabbatan ma'sumatan inda rahmat. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man ahabbaka. Waj'al hubbaka ya Allah ahabba ilayya minal ma'il barid. Ilahana anta maqsusuna ridhoka maqsusuna fardhu anna waghfir lana ya Allah fi haqqi wa syafaati habibika Muhammad sallallahu alaihi wa bi haqqi qalilika rahmatika Musa sufika isa masyukur. Allahumma ya wa sallimna wal muslimin wa farrijil anhumul hamma wal hazana wad dhaiqa ya wa ta'annuta wa ta'assub hatta kanu ya wa abidina ilaika fi farqin wa surur wa hatta kanu ya wa yajiduna halawatal iman imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ya Allah wa raja'ani thawabika Allahumma ya wa rabbana ghufranaka ya ilahana wa antal ghafurur rahim ilahana anta ya ilahana karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa anta karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim Allahumma innaka jawadun karim wa annaka karimun ghafurur rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa'fu anna wa an abaina ummahatina wa ajdatina wa an masyayikhina wa amman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah wa li jamil muslimin al-muslimat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin